Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW ke Yaman di waktu yang masih sangat belia, sebab beliau wafat tahun 18 Hijriyah, kena penyakit taun Abwas, dalam posisi sebagai gubernur di Syam waktu itu. Karena gubernur yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah syahid karena penyakit taun, kemudian diganti oleh Mu'az bin Jabal sebagai faqihnya, kemudian juga terjangkit dan meninggal dunia. Nah, di saat dia meninggal umurnya baru 38 tahun. 38 kurang 18 20. Berarti ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Dan dia diutus ke Yaman oleh Nabi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun ke berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Berarti umurnya ketika diutus ke Yaman 18 tahun. Beliau sudah jadi dai internasional. Ya, karena sudah ke Yaman kan? Nah, sudah jadi dai. Ini maknanya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bahwa dakwah ini perlu orang-orang yang kokoh di masa mudanya, gemilang di masa remajanya dengan iman. Ini menandakan bahwa satu, dakwah itu harus selalu dikembangkan kemana-mana. Yang kedua, anak muda segala umur mesti punya tanggung jawab dakwah. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya keahlian, kecerdasan sangat dibutuhkan dalam dakwah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang keempat, bahwa dakwah ini bukan khusus orang Mekah, tetapi Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tatkala Nabi SAW mengutus Mu'az ke ahli Yaman, yaitu kepada penduduk Yaman, Nabi SAW berkata kepada Mu'az, yaitu pembekalan da'i. Jadi pembekalan da'i itu ada sunnahnya. Kalau ada yang bilang nanti bid'ah, dia berarti tidak tahu. Ini pembekalan da'i. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka? Orang Yahudi. Yang di Yaman waktu itu adalah orang Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uuhum, hendaklah yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka, ila ayyuwahhidullaha ta'ala, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan misi. Jadi yang akan kau sampaikan adalah mengembalikan umat manusia kepada misi kehidupan dari kalangan manapun. Nak rusaknya di ekonomi, nak rusaknya di politik, nak rusaknya ini, semuanya berawal dari rusaknya tauhid. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kamu akan datang ke kaum ahli kitab. Yang pertama adalah tauhid, ayyuwahhidullah. Ini menjadi penafsir riwayat lain yang mengatakan, yang berbunyinya yashhadu an la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Maknanya apa? Bukan hanya mengucapkan, tetapi juga mengaplikasikan. Karena riwayat ini menyebutkan ila ayyuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, baik dalam tauhid rububiyahnya, tidak ada pencipta kecuali Allah, tak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada menghidupkan, mematikan kecuali Allah, tidak ada berezeki kecuali Allah, atau dalam uluhiyahnya, yaitu dalam beribadah, kita tidak memberikan ibadah kecuali kepadanya. Tak boleh melalui perantara ibadah tu. Ibadah tu kepada Allah, bukan melalui perantara kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Kemudian atau dalam masalah asma dan sifatnya, tidak ada sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Fa idza arafu dzalik, bila mereka sudah mengenal itu, fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka. Jadi baru diberikan kewajiban yang lain bila tauhid ini paham, tauhid ini diterima. Dalam riwayat lain yang fa inhum qabilu laka dzalik, kalau mereka sudah menerima itu. Jadi mengenal, menerima, baru fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka annallaha aftarada alaihim annallah farada alaihim khamsa salawat, Allah pardukan kepada mereka salat 5 waktu. Jangan langsung sampai sunat 2 rakaat isaunya kan. Jadi cukup dulu yang wajib. Jangan buat labat tiba. Kalau selesai ikolah tiba aja kan anda. Jadi harus berangsur. Seberitahukan bahwa Allah wajibkan kepada mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Fiyaumin walilatihim fa idza sallau, bila mereka sudah menerima salat, yang lain mudah lagi tu. Fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim, Allah pardukan kepada mereka zakat terhadap harta mereka. Tentu saja harta-harta yang mesti dizakatkan diambil dari yang kaya, faturaddu ala faqirihim, dikembalikan ke orang fakir yang di situ. Ini hukum asalnya. Sebab apa? Sebab orang kaya di tempat itu membutuhkan orang miskin itu, dan orang miskin itu butuh juga. Sehingga sebenarnya bila ini terlaksana, orang-orang kaya itu sebenarnya tidak perlu penjaga lagi, karena orang-orang miskin sekitar itu otomatis menjadi penjaga hartanya. Apa kan tidak? Dapat tahu kan? Dapat terus dari orang kaya, tidak perlu minta tolong jaga, tidak. Mereka sendiri otomatis akan jaga itu. Tapi kalau tidak pernah dapat, itu berdoa hati-hati tu. Bilolah musikin apa? Jadi di situ pentingnya zakat itu diberikan kepada orang yang ada di tempat itu. Nah, kemudian zakat itu walaupun wajib dan hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin itu, fa in aqarru bidzalik, kalau mereka sudah mau menerima itu, takhuz minhum, ambil dari mereka. Kemudian wa tawaqqa karaima amwalin nas, hati-hati jangan ambil harta yang paling mereka sayangi. Ya, jangan ambil yang paling mereka muliakan. Ya, ini berat bayar zakat tu berat tu, ambil yang paling ancak lah. Ambil pertengahan. Kalau misalnya dia punya kerbau 30 ekor, aja ambil yang paling gapu. Ya, ambil nang gapu aja, tapi jangan paling gapu. Kalau ini punya emas misalnya, ambil yang, tanyakan dia mana yang bapak paling suka di antara emas ini. Itu jangan diambil. Sebab apa? Sebab membuat mereka semakin berat untuk membayar zakat tersebut. Maka Nabi SAW tunjukkan, wa iyyaka wa tawaqqa karaima amwalin nas, pilih jangan sampai terambil harta yang paling dicintai oleh pemiliknya. Di riwayat lain lagi antan fa in wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antaranya dengan Allah pembatas.